Kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Bersama-Mu kami dapat melakukan perkara-perkara besar. Bersama-Mu kami tidak akan takut, sebab Engkaulah perisai kami. Engkaulah perlindungan kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Saat ini kami mau siapkan hati untuk mendengarkan firman. Terangi hati kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi kami ya Tuhan dengan firman. Kami serahkan hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memenuhi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, salam. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini khotbah saya judulnya Aku Tidak Takut. Ketakutan merupakan hal-hal yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ketakutan oleh karena masa depan. Ketakutan oleh karena kesulitan. Dan berbagai macam ketakutan bisa terjadi dalam hidup siapapun juga. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 57. Ini arahkan yang chat ya. Mazmur 27 ayat 1 dikurangi volumenya. C. Satu cek. Ya, terima kasih. Mazmur 27 ayat 1 kita baca bersama-sama ya. Ya, sudah ada di layar, bisa dibaca. Kita baca 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Firman Tuhan dengan tegas Daud berkata, kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Kenapa? Karena dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu riwayat Daud. Dia hanya seorang anak Isai yang badannya kecil dan diminta untuk menjaga domba-domba ayahnya. Sedangkan kakak-kakaknya menjadi tentara Israel di bawah kepemimpinan Raja Saul. Daud biasa-biasa saja. Tetapi kemudian Tuhan menyuruh Samuel melantik Daud menjadi raja. Walaupun Saul belum turun. Kalau kita menyelidiki kisah Daud dalam kitab suci, kita akan menemukan betapa hebat dan luar biasa kasih Tuhan terhadap kita. Ini yang kita lihat. Kasih Tuhan yang luar biasa itu yang membuat Daud menjadi berbeda. Sedangkan Daud sendiri bukanlah seorang Superman. Karena dia pernah gagal. Dia pernah jatuh dalam dosa. Dia pernah bersalah. Sekalipun dia sudah diangkat namanya dengan memenangkan peperangan melawan orang Filistin,
mengalahkan Goliat, tetapi dia juga gagal sebagai seorang manusia. Jadi dia bukan seorang Superman, tetapi kasih Allah yang hebat itulah yang membuat Daud menjadi spesial. Daud bukan seorang suci atau seorang santo yang hidup sempurna. Namun kalau kita membaca Mazmur-Mazmur, nyanyian-nyanyian Daud, dia mengagungkan Tuhan, mengakui betapa baiknya Tuhan itu bagi hidupnya. Ketergantungannya kepada Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya itulah yang dikisahkan Daud di dalam nyanyian-nyanyiannya. Saudaraku, Daud itu fokus kepada Tuhan. Inilah yang membuat Daud spesial, membuat Daud berbeda. Seharusnya kita juga harus punya fokus kepada Tuhan. Dalam pergaulannya bersama Tuhan, dia mengungkapkan sisi-sisi kebaikan Tuhan yang ajaib yang dialaminya itu. Maka dia dapat bilang, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut, dan Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar. Kalau kita melihat gambar ilustrasi yang saya buat di situ, Daud sedang menaikkan pujian nyanyian di hadapan Saul yang sedang gundah gulana, sedang galau. Sedangkan Daud disuruh nyanyi supaya dia bisa dibunuh, tetapi dia selalu memuji Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, aku nggak takut. Walaupun di hadapannya adalah Saul yang mau membunuhnya, dia nggak takut. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Kita belajar dari ayat ini ada 3 alasan untuk tidak takut. Dan ini juga harusnya menjadi bagian hidup kita tidak perlu takut. Ada 3 poin penting yang ditekankan oleh Daud. Yang pertama, dia berkata Tuhan itu terang. Tuhan adalah terangku. Jelas sekali dengan Tuhan adalah terangku. God is my light. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Pada umumnya kita takut pada kegelapan. Ya. Kalau sudah malam, apalagi ibu-ibu, anak-anak gadis, kalau dalam gelap pasti takut. Berjalan sendirian di tempat gelap pasti deg-degan. Bukannya perempuan, tapi kalau laki-laki pun di tempat sepi gelap-gelap tentu juga deg-degan. Jangan sampai ada hal yang tidak diharapkan. Ini menggambarkan betapa pentingnya terang. Terang menunjukkan bahwa semuanya menjadi jelas dan nampak. Terang membuat segala sesuatunya bisa kita lihat. Ketika kita berjalan di dalam terang dengan berjalan di dalam gelap akan berbeda cara kita berjalan. Ketika kita dalam sebuah ruangan gelap yang gelap sekali, maka kita akan berjalan dengan meraba-raba. Tetapi ketika kita berjalan dalam ruangan yang terang, kita dapat berjalan dengan tenang dan nyaman karena kita bisa melihat tidak ada sambungan atau apa yang menghalangi jalan dan langkah. Itu sebabnya Daud katakan Tuhan adalah terangku. Dengan adanya terang, maka kita dapat mengenali musuh-musuh kita. Daud mengenali musuh-musuhnya. Daud mengenali orang-orang yang membencinya. Daud mengenali orang-orang yang mau menyakitinya. Daud bisa mengetahui siapa orang yang mau menghabisi nyawanya. Oke, karena Tuhan adalah terang, maka Tuhan bisa menampakkan. Tuhan bisa memberikan ini loh orang yang harus diwaspadai karena kita bisa melihat. Daud merasakan sukacita karena Tuhan adalah terang. Tidak takut karena Tuhan itu terangnya. Terang
juga menunjukkan bahwa Tuhan memimpin jalan-jalan kita ketika kita melangkah. Kemanapun kita melangkah, kalau kita melangkah dalam terang, maka kita bisa nyaman, bisa tenang. Jadi kita nggak perlu takut, karena Tuhan telah terang kita. Amin. Yohanes 8 ayat 12 bilang apa? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus adalah orang-orang yang mengikuti terang. Tidak akan ada sandungan, tidak ada kegelapan, tidak ada yang kita perlu takutkan karena kita punya terang hidup itu di dalam kita. Inilah jaminan bagian kita. Sama seperti Daud dan Tuhan adalah terangku. Kita sekarang diperjelas oleh Tuhan Yesus sendiri, akulah terang itu. Sebab Yesus adalah terang, Yesus adalah Allah sendiri. Mari kita mengikuti Yesus supaya jalan hidup kita, langkah kita menjadi pasti. Mari kita ikut terang yang sesungguhnya supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan nyata jelas di depan perjalanan. Karena ini yang dijanjikan Yesus. Kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi kita punya terang hidup. Kalau kita masih bingung atau kita mikir bagaimana hari esok, bagaimana dengan masa depan, bagaimana dengan kehidupan anak-anak, hiduplah dalam Tuhan Yesus. Dia adalah terang. Dengan demikian maka kita akan berjalan dalam kemenangan, karena dia akan memimpin hidup kita. Terang itu akan memimpin hidup kita. Yesus juga berkata dalam Yohanes pasal 12 ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Setiap orang yang percaya kepada jangan tinggal di dalam kegelapan. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Datang sebagai terang supaya kita yang percaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Apakah kita selama ini tinggal dalam terang atau dalam kegelapan? Masing-masing kita yang tahu. Kalau kita hidup dalam hidup yang lama, itu artinya kita tinggal di dalam kegelapan. Sedangkan Yesus sudah menawarkan, memberikan terang kepada kita. Tetapi seringkali banyak orang Kristen masih senang hidupnya dalam kegelapan. Masih senang dengan kehidupan lamanya. Masih senang dengan gaya hidup lamanya. Nggak mau berubah. Banyak orang ingin hidupnya diberkati, tetapi hidupnya nggak mau diubah. Itu keliru. Kalau kita ingin diberkati, kita harus hidup membayar harga. Kalau kita mau hidup semakin diberkati, harus berani bayar harga. Pertama bayar harganya adalah mengubah gaya hidup kita yang lama kepada gaya hidup baru di dalam Kristus. Di mana kita bisa dapatkan terang itu? Mungkin kita bilang, ya saya percaya, tapi bagaimana saya dapat terang itu? Terang itu kita dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan.
Terang itu yang sudah diberikan kepada kita. Mazmur 119 ayat 105, ayat terkenal. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi supaya kita jalan hidup kita melangkah dengan benar, melangkah dalam terang, ya dengan firman Tuhan. Kita nggak melihat Yesus dengan mata kita, tapi kita tahu Yesus tinggal. Bagaimana supaya kita bisa menikmati terang itu? Hidup dengan firman. Hidup dengan firman Tuhan. Itulah terang. Karena firman itu pelita, terang bagi jalan-jalan kita. Jadi nggak ada alasan untuk kita bilang, di mana saya dapat terang? Apa iya Yesus terang? Kok nggak ada Yesusnya? Tetapi seringkali kita malah melawan dengan menolak kebenaran firman Tuhan. Berarti kita hidup dalam kegelapan. Jadi mari kita hidup dalam terang. Aku tidak takut. Karena apa? Tuhan itu terang. Yang kedua, aku tidak takut karena Tuhan itu adalah keselamatan. Tuhan itu keselamatan. Dikatakan dari Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi apa yang kita perlu takutkan kalau Tuhan adalah terang kita, Tuhan adalah keselamatan kita. Artinya Dia adalah juru selamat, Dia yang menyelamatkan, Dia yang memberikan kelepasan, Dia yang memberikan kita kemenangan karena Dia juru selamat. Tuhan sanggup mengatasi segala persoalan kita, menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Daud dalam Mazmur pasal 23 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud percaya Tuhan menyertai hidupnya. Inilah kemenangan Daud, inilah keunggulan Daud, karena dia benar-benar percaya Tuhan menyertai hidupnya. Ini yang harus kita miliki. Seorang Kristen yang sejati harus menyadari Tuhan itu menyertai. Sehingga ketika melewati bahaya, melewati lembah-lembah kekelaman, tidak takut. Sebab Tuhan menyertai. Jadi gak ada yang perlu kita takutkan. Gak ada yang perlu kita khawatirkan. Gak ada yang perlu kita gusarkan dalam hidup kita. Karena apa? Dia sanggup memberikan kelepasan. Daud banyak, kalau kita baca kisah Daud bagaimana dia lepas dari musuh-musuhnya, ya. Tuhan sanggup menyelamatkannya dari musuh-musuhnya. Dari Saul berulang kali dikejar-kejar, pindah-pindah tempat, tapi dia dilindungi Tuhan. Ketika Ziklag tempat tinggal dia dan pasukannya dibakar, kemudian dia tanya Tuhan, apakah aku mengejar atau biarkan saja? Kata Tuhan, kejar. Dia kejar dan menyelamatkan keluarganya. Jadi ada kemenangan yang Tuhan berikan. Bukan karena dia hebat. Daud bisa saja menjadi sombong. Aku ini kan pahlawan hebat. Aku mengalahkan Goliat yang besar. Tidak ada orangnya Israel yang berani kecuali aku. Dia bisa bilang begitu. Tapi dia tidak pernah lakukan itu. Apapun yang sedang dihadapinya, dia datang cari Tuhan. Apapun masalahnya, dia tanya Tuhan dulu.
Ibaratnya kalau orang Jawa bilang, ulun dulu sama Tuhan, baru melangkah. Ya, bukan apa yang dia pikirkan, bukan apa yang dia harapkan, bukan apa yang dia utamakan. Oh, aku ini pengalaman, aku ini jago, aku punya tentara, aku hebat. Bukan itu. Dia selalu datang kepada Tuhan, ulun Tuhan, bagaimana? Aku serang atau tidak? Aku kejar atau tidak? Inilah keunggulan Daud. Seharusnya kita sebagai orang percaya juga bisa seperti Daud. Mungkin kita pernah gagal juga seperti Daud, tetapi percayalah, ketika kita bangkit, kita berjalan bersama Tuhan, kita tanya Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita pasti mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Tidak ada kesalahan yang tidak diampuni Tuhan, kecuali kita sudah menolak Dia. Udahlah, mau diapain lagi kalau kita menolak Tuhan? Keselamatan dari Tuhan itu selalu nyata di dalam setiap jalan hidup kita. Coba mulai pikir kembali, mengingat kembali masa-masa lalu kita. Sejak kita berjumpa dengan Yesus, sejak kita mengenal Yesus, bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana cara Tuhan menolong, melepaskan kita. Ada banyak perkara. Kesaksian tadi kita sudah dengar, perlindungan Tuhan. Walaupun harus tidur di pom bensin, tapi Tuhan menjaga. Inilah yang harus kita ingat. Kita harus bersandar sama Tuhan. Tuhan bisa menjaga. Kata firman Tuhan, aku akan menjaga keluar masukmu. Kemana saja kita melangkah, Dia adalah keselamatan kita. Tuhan itu keselamatan kita. Ketika kita evaluasi ini, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang terus berulang kali di dalam kehidupan kita. Itu kisahnya bagaimana Daud tidak mau membunuh Saul walaupun punya kesempatan. Dia bisa membunuh Saul, tapi dia nggak lakukan. Ada lagu kan? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Saya mengalami berkali-kali Tuhan menolong saya di dalam sepanjang hidup saya. Ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan selalu setia. Dia menolong saya, mengangkat saya, melepaskan saya, menguatkan saya. Saudara coba ingat bagaimana Tuhan berkali-kali menolong. Mungkin juga kita ingat berkali-kali kita mengecewakan Tuhan, tapi Dia setia. Daud dilepaskan dari Saul, Daud dilepaskan dari semua musuh-musuhnya. Berulang kali dia mengalami pertolongan Tuhan. Karena Tuhanlah keselamatan, tidak ada yang lain. Rasul bilang berkata apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus yang mampu, yang sanggup, yang dapat menyelamatkan kita. Hanya nama Yesus satu-satunya sang juru selamat sejati, tidak ada yang lain. Jangan cari keselamatan di tempat lain. Jangan cari keselamatan dengan cara-cara dunia ini. Jangan cari keselamatan dengan negosiasi dengan kuasa kegelapan. Ya. Kuasa kegelapan bisa saja mempengaruhi kita lalu kita nego. Hati-hati. Saya mau ingatkan, tidak ada yang gratis kalau saudara nego dengan kuasa gelap. Pasti ada juga harga yang membuat saudara makin sengsara. Tidak ada kebahagiaan berkat yang benar kalau kita nego dengan kuasa gelap. Jangan pernah. Saudara akan mengalami kekecewaan yang berkepanjangan. Jadi kalau ada yang pernah negosiasi dengan kuasa gelap, habis ibadah ini tolong hubungi saya. Ya, ini saya serius. Kalau pernah hubungi saya, kita selesaikan. Supaya apa? Supaya saudara bisa lepas, diputuskan dari efek-efek daripada perjanjian saudara dengan kuasa gelap. Jangan main-main dengan kuasa gelap. Sekali saudara ikat perjanjian, saudara dikejar sampai ke liang lahat. Ya. Bukan hanya sampai ke liang lahat, sampai kepada keturunanmu akan dikejar. Jadi jangan main-main dengan kuasa gelap. Bukan hanya ngejar kita, tapi keturunan. Gak bisa kita. Kalau kita belum selesaikan, dan hanya Yesus saja yang bisa melepaskan kita, menyelamatkan kita. Dan itu harus kita datang kepada Dia. Aku tidak takut. Amin. Bilang sama-sama, aku tidak takut. 2, 3. Aku tidak takut. Kenapa? Tuhan itu terang, Tuhan itu keselamatan. Luar biasa. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Dia ada terang dan keselamatan kita. Dan yang ketiga dikatakan apa? Tuhan itu perlindungan. Ya. Katakan, Tuhan adalah benteng hidup. Ini menggambarkan perlindungan Tuhan. Kalau tadi berbicara tentang keselamatan Tuhan melepaskan, tapi di sini Tuhan menjaga, menaungi, protek saudara. Dia sanggup memprotek saudara dari segala mara bahaya. Dia melindungi dari segala ancaman-ancaman. Itu sebabnya Daud katakan, aku nggak takut, aku nggak gemetar. Karena apa? Tuhan itu benteng. Dia yang melindungi aku. Dia yang memproteksi aku. Dia depan aku berlindung. Tuhan melindungi Daud dari serangan musuh-musuhnya. Perlindungan. Ini berbicara tentang tempat di mana kita merasa aman. Di mana kita bisa merasa aman? Daud katakan, Tuhan kok adalah benteng. Artinya Tuhan di tempat yang paling aman. Saudara mau cari tempat aman di mana? Di dunia ini tidak ada. Saudara mau berlindung dengan uang saudara, nggak bisa. Uang saudara bisa lenyap, bisa habis sekejap. Saudara mau berlindung di mana? Harta saudara, emas saudara, nggak bisa. Tidak pernah aman. Mungkin saudara bisa merasa aman sementara, tapi semua itu bisa sekejap saja.
Saya kemarin dapat cerita di Lampung. Aman nggak di Lampung katanya? Waktu kami cerita tentang putra tinggal di Lampung. Ya saya lihat sih aman. Kenapa memangnya? Saya punya teman siang-siang bolong dirampok habis. Padahal di rumah itu lagi banyak orang, lagi rame. Bayangkan, rumah yang rame, banyak orang kumpul, tiba-tiba rampok datang, nyatu sama orang yang lagi ngumpul-ngumpul, lalu masuk kamar ngerampok semua harta bendanya. Sebentar habis. Gimana kita bisa aman di dunia ini? Tak ada. Tak ada. Itu sebabnya tempat yang paling aman adalah berlindung di bawah naungan kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Serahkan hidupmu berlindung di dalam Tuhan, maka semuanya aman. Maka semuanya akan nyaman. Kalau kata Tuhan adalah benteng hidupku, Dia ada tempat paling aman. Karena Dia selalu melindungi. Mungkin saya seringkali pernah bercerita bagaimana saya dulu diancam, mau dibunuh, diserang, namun Tuhan yang melindungi. Kalau bukan Tuhan yang melindungi, ya sudah gak ada sampai hari ini. Saya bisa ada di tempat ini hari ini karena perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan gak lindungi saya, mungkin waktu saya jatuh, kepala jatuh duluan, pecah kepala saya, lalu saya dikirimkan ke joglo, nyusul adik saya. Mungkin begitu. Mungkin. Tapi perlindungan Tuhan gak kasih. Dilindunginya masih diperlukan. Beberapa hari yang lalu ada teman pendeta umur 51 dipanggil Tuhan. Saya tanya kenapa? Heart attack, serangan jantung. 51 tahun. Saya bilang waduh, dia lebih muda 10 tahun dari saya, sudah dipanggil Tuhan. Tugasnya sudah selesai, enak memang. Tapi saya pikir-pikir, saya harus menjaga tubuh saya. Hanya Tuhan yang sanggup melindungi saya. Tiap hari jujur, malam saya tensi, bagaimana tensi saya? Saya cek, oh asik, bagus. Paling-paling bawahnya itu tingginya 94 masih normal lah. Harusnya kan 90 ke bawah. Paling tinggi 94. Tapi kadang-kadang 89, 90, 91. Naiknya rate-nya paling tinggi 94, 95. Saya tapi tetap jaga. Jangan sampai saya lengah. Tapi saya terus berdoa. Tuhan, tolong saya. Kita diberi hikmat untuk menjaga. Jangan, kami pernah dengar iklan di radio Hartman itu, Pak Pendeta begini-gini. Oh tenang, Tuhan itu selalu menjaga saya. Tuhan tuh, tapi Bapak makannya begini-begini. Wah, semuanya nggak apa-apa. Mau dimakan semuanya. Tiba-tiba ya itu tadi, ada serangan. Kita nggak boleh sembarangan dan berkata, oh Tuhan punya kuasa, Tuhan punya mujizat. Itu namanya mencobai Tuhan. Walaupun Tuhan sanggup melindungi kita, Tuhan selamat, bukan berarti kita suka hidup seenaknya. Bukan berarti kita hidup seenaknya, makan seenaknya. Jadi kita harus juga perlu perhatian. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan itu perlindungan kita. Apapun yang dilakukan oleh dunia ini,
semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Ulangan 33 ayat 27 berkata, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Ini Musa yang bilang. Allah yang abadi, Allah yang kekal, Allah yang tak berkesudahan itu adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Ini firman Tuhan supaya mereka masuk ke tanah perjanjian supaya mengalahkan musuh-musuhnya. Ada perlindungan kepada bangsa itu, perlindungan kepada umatnya. Itu juga berarti perlindungan bagi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, yang sudah diselamatkan oleh anugerah Allah sendiri. Bapak Ibu, kita kan baru merayakan Paskah. Ntar lagi kita merayakan hari kenaikan, lanjut hari Pentakosta. Tapi apa artinya ketika kita merayakan Paskah? Seharusnya ketika kita merayakan Paskah, lanjut dengan hari kenaikan, ini kita harus melihat apa? Betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Dia bayar dengan darah yang mahal. Berharga, padahal apa? Kita ini cuma lumpur kotor, penuh dosa. Dari tempat kotor itu kita diambil, diangkat, dipilih, dibersihkan, Tuhan disucikan, mereka menjadi lebih berharga, menjadi permata yang berharga. Kalau dia mau rela membayar dengan harga yang mahal, maka itu artinya masa depanmu juga ada dalam naungannya, dalam rencananya. Amin. Masa depanmu, hidupmu adalah perlindungannya. Tidak mungkin dia menyelamatkan lalu membiarkan. Tidak mungkin. Dia pasti menyelamatkan. Dia punya rencana. Dia membangun, dia memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita. Dan tidak ada satu hal pun dalam hidup kita lewat dari perhatiannya. Tidak ada yang luput dari mata Tuhan apa yang kita sedang alami. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita pada waktu kesesakan. Jadi teruslah berlindung di bawah kuasa Tuhan, berlindung di bawah naungan Tuhan. Di sana tempat paling aman di dalam setiap segi kehidupan kita. Apapun kesesakan yang kita alami, datang pada Tuhan, berlindung pada Tuhan. Tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Kalau kita melihat keadaan Daud berani mengatasi Goliat bukan karena dia kuat dan gagah. Dia berani melawan musuh-musuhnya bukan karena kekuatan pasukannya, tetapi ia percaya Tuhan adalah terangnya, Tuhan adalah keselamatannya, dan Tuhan adalah perlindungannya. Jadi Daud tidak takut menghadapi siapapun. Dia tidak gentar terhadap siapa dan apapun, karena dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak gemetar, karena Tuhan itu terangku, karena Tuhan itu keselamatanku, karena Tuhan itu perlindunganku, kata Daud. Makanya tidak ada yang perlu takut. Kalau kita mau seperti Daud, kita tidak perlu takut lagi. Dengan 3 poin ini, kita bisa selalu berkata, aku tidak takut.
Saya mau katakan, menceritakan ketika saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Sejak tahun 1988. Saya mau katakan kepada saudara semua bahwa tidak pernah satu kali pun Tuhan itu mengecewakan saya. Tidak pernah Tuhan mengecewakan saya sejak saya benar-benar menyerahkan diri. Walaupun sebelum saya menyerahkan diri saya tahu itu juga dalam perlindungan Tuhan. Tapi saya secara serius ikut Tuhan, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan tahun 1988. Sebagian di sini ada yang belum lahir, ya. Tapi Tuhan gak pernah kecewakan saya. Waktu saya melayani di Ciledug ini, Bapak Pendeta Scofield bilang, Ferdinand, kamu tidak takut mati melayani di Ciledug? Saya cuma jawab, Pak, kalau soal mati, mau melayani di mana saja, waktunya mati pasti mati. Gak perlu takut mati, Pak. Gak perlu takut mati. Karena waktunya mati pasti mati. Mau kita berlindung di mana saja, waktunya Tuhan bilang sudah waktunya, ya waktunya mati. Jadi saya gak pernah takut melangkah kemana. Kematian bukanlah ketakutan buat saya. Kematian adalah sukacita. Loh kok sukacita, Pak? Iya, sebab kematian adalah jalan saya bertemu dengan Tuhan. Kita semuanya harusnya rindu kan ketemu Tuhan. Siapa yang rindu ketemu Tuhan? Tapi kan gak ada yang mau duluan kan? Ada yang mau duluan biar saya suruh Tuhan cabut nyawanya. Nggak ada yang mau duluan. Kita juga nggak bisa buat duluan-duluanan. Tuhan saya nomor 1 dong. Saya nggak bisa. Waktunya Tuhan. Tuhan bilang sabar. Tunggu gilirannya. Kloternya sudah ditentukan. Sudah dicatat. Pokoknya sabar aja. Ya mudah-mudahan kita semua nggak mengalami kematian, tapi kita semua melihat Yesus turun di sorga, di awan-awan, kita semua diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Iya. Jangan pikir bahwa kita semua pasti mati, nggak juga. Bisa saja diberi umur panjang sampai Yesus datang kedua kali. Kalau saya sih jujur, Yesus tuh gak lama lagi, ya. Makanya sekarang hidup adalah Tuhan benar-benar. Udah gak lama, jangan lagi hidup asal-asalan. Jangan sampai istrimu diangkat, kamu ketinggalan. Jangan sampai anakmu diangkat, kamu ketinggalan. Jangan sampai suamimu diangkat, kamu ketinggalan. Jangan sampai tetanggamu diangkat, kamu sekeluarga masih tinggal di rumah. Nah itu. Yakinilah bahwa saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketika Dia datang kedua kali, kalau kita lagi ibadah, saya berharap semua jemaat GPB diangkat semua. Nggak ada yang ketinggalan di mana di bangku. Loh, mana yang lain kok aku sendirian? Nggak ada. Harapan saya begitu. Tidak ada gunanya kita takut akan waktu kematian hanya karena tempat melayani, karena di mana kita ada. Kita belajar dari Daud, jadikan Tuhan itu terang yang menuntun jalan kita, keselamatan satu-satunya dan perlindungan kita sepanjang masa. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebagaimana kita Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kita adalah orang-orang lebih yang menang. Kita bisa bilang lebih dari
Kita tidak takut, ya, sebab Tuhanlah benteng hidup kita. Dialah tempat yang paling aman di sepanjang hidup kita. Hari ini kita belajar apa? Aku tidak takut. Kenapa? Tuhan itu adalah terangku. Yang kedua, Tuhan itu adalah keselamatanku. Yang ketiga, Tuhan itu adalah perlindungan. Apakah ini benar-benar kita imani? Hari ini ketika saudara pulang dari tempat ini, jadikan Mazmur 27 ayat 1 ini sebagai pegangan hidup. Agar tidak perlu takut. Tidak perlu takut masa depanmu, tidak perlu takut anak-anakmu, tidak perlu takut apapun. Karena kita punya Tuhan. Tuhan itu terang, Tuhan itu keselamatan, Tuhan itu perlindungan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur sebab Engkau hidup. Kami tidak takut apa yang sedang dan akan kami alami di dunia ini. Sebab Engkau terang kami, ya Tuhan, yang menuntun jalan kami, sehingga tidak ada kegelapan yang dapat menghalangi perjalanan hidup kami. Engkaulah keselamatan kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami dengan darah yang mahal. Engkau juga akan memelihara hidup kami di sepanjang jalan kami. Kami tidak takut sebab Engkaulah tempat yang aman, tempat perlindungan kami. Tidak ada yang lebih aman dan nyaman selain daripada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami baca. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami dan menolong kami terus-menerus tiap-tiap hari, supaya kami tidak takut lagi. Kami tetap hidup dalam kemenangan, dalam kekuatan tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Kiranya tangan-Mu Tuhan menolong kami, memimpin kami. Dan terus berbicara ya Tuhan dengan Roh-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami tetap kuat dan kami boleh berjalan dalam kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin.